Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Jadi umat yang lain tidak disentuh, tidak dibaca, dan tidak diceritakan. Ini luang lingkupnya umat Nabi. Siapa umat Nabi itu? Yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dekat dengan Nabi, walaupun menolong agama Nabi seperti Abu Thalib, ya bukan umat Nabi. Yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu umat Nabi. Nah, orang yang bangkrut dari umat Nabi itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jemaah zuhur rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, judul kultum kita adalah orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Berdasarkan sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Dari Abu Hurairah, moga-moga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Artinya Nabi bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang yang bangkrut. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina mala dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah, yaitu tidak mempunyai satu dirham pun. Dulu mata uang itu emas dan perak, dinar dan dirham, dan nilai yang terendah adalah dirham. Nah, pengertian muflis atau bangkrut menurut sahabat itu adalah orang yang tidak memiliki lagi satu dirham pun. Kalau di kita Indonesianya, 1 rupiah pun dia tidak punya. Kalau dulu kaya, bahkan banyak uang yang disimpan, emas yang disimpan, tapi setelah itu habis. Wala dirhama, tidak ada 1 dirham pun. Wala mata. Mata ini kekayaan selain dari uang. Mungkin rumah, mungkin mobil, sawah, ladang, kebun, dan sebagainya. Dan tidak ada lagi. Bangkrut sudah. Nah, menurut kita memang orang bangkrut itu seperti itu. Ya, kalau dulu dia punya kapal pesiar, punya toko di mana-mana, punya gedung di mana-mana, setelah itu tidak punya lagi. Menurut kita juga seperti itu.
Faqala, kata Nabi, innal muflisu min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Jadi umat yang lain tidak disentuh, tidak dibaca, dan tidak diceritakan. Ini luang lingkupnya umat Nabi. Siapa umat Nabi itu? Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dekat dengan Nabi, walaupun menolong agama Nabi seperti Abu Thalib, ya bukan umat Nabi. Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu umat Nabi. Nah, orang yang bangkrut dari umat Nabi itu siapa? Ya'ti yaumal qiyamah bisolati, dia datang kepada Allah pada hari kiamat dengan amal sholatnya, amal sholat wajibnya, amal sholat sunat rawatib muakkad dan ghairu muakkadnya, amal sholat duhanya, amal sholat tahajudnya, amal sholat tasbihnya, amal sholat sunat wudhunya, banyak dia lakukan. Dan juga wasyami, puasa Ramadan yang dilakukan, puasa sunat Senin Kamis yang dikerjakan, puasa Asyura dilakukan, puasa Yaumul Arafah dilakukan. Banyak amalan puasanya. Wazakati, dan juga dia tadi berzakat. Kalau pegawai zakat profesi lah namanya. Kemudian kalau yang pedagang, zakat perdagangan, zakat usaha, petani zakat pertanian, peternak zakat peternakan, dia keluarkan. Ya. Mungkin bukan hanya sekedar zakat. Kalau zakat itu kan sudah pasti tuh. Ketika kita mempunyai harta sampai 1 nisab, 2,5% dan bukan milik kita, itu milik asnaf yang 8. Ketika kita makan, berarti kita siap nanti disetrika dengan harta kita itu, disetrika punggung, jidat, lambung. Itu adalah harta zakat yang seharusnya kita keluarkan dan tidak dikeluarkan. Dan ini dia keluarkan, dia berikan. Ya, sekarang kita harus memberikan apresiasi juga kepada Basnas terkait masalah pendidikan. Di Padang Panjang, sebelum ini kan anak-anak Padang Panjang malas masuk ke tawalib, mahal. Masuk dinia mahal, masuk koman mahal. Nah, sekarang ada bantuan dari Basnas. Anak-anak Padang Panjang yang masuk ke tawalib, ke dinia, dan ke pondok-pondok, itu ada bantuan dari Basnas. Dan sebelum ini tidak dilirik. Dan juga anak-anak yang kuliah ke Mesir misalnya, yang kuliah ke Sudan misalnya, yang kuliah ke Madinah misalnya, itu lumayan mereka mendapatkan bantuan dari Basnas. Ada yang 35 juta, 25 juta, 18 juta, 10 juta, tahun ini 15 juta. Dan uang zakat itu bukan milik petugas atau ketua Basnas, bukan milik pengurus Basnas. Dan harta itu, uang zakat itu adalah dari orang-orang kaya di Padang Panjang. Dari zakat profesi apa-apa keluarkan. Ya. Nah, orang umat Nabi, mereka mengeluarkan zakat. Tapi di sisi lain kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza, dan dia juga melakukan dosa. Salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya dia keluarkan, wa ya'ti qad syatama hadza, dan dia juga melakukan dosa sesama mereka. Apa yang dia lakukan? Mencaci, menghina, memfitnah.
Ya, jadi ketika kita melakukan memfitnah kawan-kawan, seharusnya dia naik, kemudian dia tadi dipecat dan sebagainya, disebabkan ulah kita. Sekarang tidak ada keadilan, nanti akan diproses oleh Allah. Wa ya'ti kasyatama hadza, dia juga melakukan kesalahan mencaci, menghina, memfitnah orang lain. Kemudian wa qadzafa hadza, dan juga menuduh orang berzina, apakah laki-laki atau perempuan. Dan bahasa berzina ini bukan hanya bahasa berzina, bahkan ketika kita katakan ada anak, kamu anak haram, itu sudah maksud menuduh orang tuanya melakukan hal-hal yang haram. Itu menuduh. Dan juga ada seseorang laki-laki membawa anaknya, dan kita katakan walaupun bentuk candaan, kayaknya anak ini bukan anak kamu, wajahnya beda. Itu kan tasyakkuk fin nasab, meragu-ragukan tentang nasab orang. Itu juga kadzab, menuduh. Ya, si anu melakukan perbuatan mesum, si anu melakukan selingkuh, apakah bisa mendatangkan 4 orang saksi? Tidak bisa. Maka itu dikatakan kadzab. Kemudian wa akala mala hadza, dan dia juga memakan harta orang lain. Apakah dengan cara korupsi, apakah dengan cara begal, apakah cara merampok, apakah dengan cara curang dalam menimbang, dalam memeter, dan itu nanti akan diberikan kepada orang pemiliknya. Kemudian wa daraba hadza, dan memukul. Nah, jadi mempukul juga tidak boleh. Ya, wasafaka dama hadza, dan menumpahkan darah. Kita kan ngiri juga berita dari Jawa Barat itu, seorang gadis yang dipotong, yang dicungkil matanya oleh pacarnya, kemudian bibirnya digunting, telinganya digunting, kan ngiri juga tuh. Kalau di dunia dia tidak mendapatkan keadilan, mari kita lihat hadis ini. Ketika amal solehnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya ada, tapi dia juga melakukan kezaliman sesama manusia, berupa menghina, berupa mencaci, memfitnah, berupa memakan harta orang lain, fayu'ta hadza min hasanati, lalu mereka ini meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, mereka ini memang banyak melakukan sholat, puasa, zakat, dan haji, tapi ketika di dunia saya dizolimi, tapi di dunia saya difitnah. Kemudian kata Allah, bayar. Tidak ada pembayarannya Allah. Berikan amal sholatmu kepadanya. Fayu'ta min hazanatihi, maka berikan amal kebaikan tadi. Ya, ada lagi yang datang. Mungkin orang yang dipukul, mungkin orang yang ditumpahkan darahnya tadi. Ya Allah, dia ketika dunia dulu berkuasa, kemudian saya dicongkel mata saya, kemudian saya digunting bibir saya, dan tidak mendapatkan keadilan, ganti. Tidak ada pengganti, maka diberikan amal zakatnya, amal puasanya. Fa in faniyat, ketika amal kebaikan sudah habis, kata Nabi, sementara masih ada yang meminta keadilan kepada Allah, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, diambil dosa orang yang menuntut keadilan tadi, kemudian diberikan kepada orang yang banyak amal sholat tadi, yang banyak amal puasanya tadi, yang banyak amal zakatnya tadi. Dosa orang yang dizolimi tadi diambil, kemudian diberikan kepada orang yang melakukan amal sholat tadi.
amal sholat habis, amal puasa habis, amal zakat habis, dosa orang kemudian ditanggung. Terus masih ada yang meminta, diberikan terus dosanya, ditransfer terus dosanya, summa turihat finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itulah hakikat dari orang-orang yang bangkrut. Artinya apa, Pak dan Ibu? Kita disuruh oleh agama untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Jangan lupa pertahankan amal itu dengan tidak mengganggu hak orang lain. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.